Jadi sistem itu harus dibusukkan, baru dia sadar. Kalau nggak busuk dia merasa, "Nggak, aman-aman aja kok. Uang ada, proyek ada, gaji ada, terus Anda mau bikin apa? Saya nggak perlu berubah kan." Tambang ya di Raja Ampat, langsung stop. Pertanyaannya, pengusahanya apa diem? Ikhlas gitu nerima? Enggak. Dia pasti enggak, dia sedang menyiapkan strateginya juga untuk menambang lagi gitu. Jadi nggak akan mungkin juga dia diam, "Oh terima kasih, oke saya akan berhenti," bukan. Oke, saya rasa sebenarnya kalau hidup di era yang serba canggih sekarang, tapi lebih kompleks juga ya Bang, ya Mas Dani. Kita melihat ada masalah sosial gitu ya, masalah politik, masalah lingkungan gitu dan bahkan masalah agama itu selalu terkotak-kotak, terfragmentasi. Negara dalam perspektif sistem itu sering disebut sebagai sistem raksasa yang kompleks gitu. Jadi kalau kita ingin ganggu negara ini, sebenarnya Anda bisa bayangkan nih raksasa ya yang kompleks, dan ingat ya, dia adaptif. Ya kan? Dia bisa diganggu nanti balik lagi ke awal gitu. Ya mirip tahun-tahun terakhir ini sering disebut sama, sebenarnya ini kembali ke tahun 90-an. Karena tadi, ini bagian dari kita memahami sistem. Nah, kalau cerita tentang sistem, sebenarnya saya juga sama waktu seumuran kawan-kawan di sini, tahun 90-an, kita tanya apa sih yang harusnya kita pelajari gitu, untuk kita bisa punya peran di dalam mewujudkan tujuan negara ini dibentuk gitu. Tentu kan cuma ada 3 ya, melindungi ya seluruh warga, yang kedua adalah kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat itu sebenarnya urusan luar negeri ya, kita menjaga perdamaian gitu. Jadi tujuan negara dibentuk ya yang 4 itu. Tapi pertanyaannya adalah untuk mewujudkan keempat tujuan ini, itu yang menjadi perkara sebenarnya. Model ekonominya mau seperti apa? Model politiknya mau seperti apa? Ya, model hukumnya mau seperti apa? Model sosialnya seperti apa? Itu yang kita sampai dari merdeka tahun 45 sampai 66 ya, itu ya kita bertengkar ya, bertengkar antar elit dan sebagainya tentang bener nggak sih kita bikin negara ini gitu. Negara itu adalah sistem yang tadi, sistem raksasa yang kompleks. Jadi kalau Anda semua ingin mengubah negara ini, itu harus ada di kepala, ini sistem raksasa loh. Jadi kalau Anda main misalnya satu podcast hari ini terus bikin perubahan, nah, di dalam pandangan sistem, satu tadi, kalau dia sistem, maka sebenarnya satu, di negara itu pasti ada elemennya. Itu yang teman-teman harus lihat dulu, elemennya apa yang menjadi perhatian kawan-kawan. Yang kedua, elemen itu ya saling berhubungan. Jadi kalau kawan-kawan lihat tadi sebutkan ganti presiden, ya oke presiden jatuh terus ganti sama orangnya. Iya. Siapa yang bisa pastikan bahwa presiden betul-betul lebih bagus dari yang sekarang? Selalu berulang, selalu ada dampaknya, ada dampak dari proses intervensi kita gitu. Karena itulah yang satu yang tadi saling bergantung. Yang ketiga, di dalam sebuah sistem pasti ada yang namanya feedback loop. Nah, umpan balik atau lingkar umpan balik ini itu ada 2. Ada yang menguatkan, ada yang mengganggu. Jadi kalau ada ide perubahan, ingat ya kalau ingin intervensi sistemik, pasti ada yang setuju dengan kita, ada yang tidak setuju. Misalnya contohnya yang tambang ya di Raja Ampat, langsung stop. Pertanyaannya, pengusahanya apa diem? Ikhlas gitu nerima? Enggak. Dia pasti enggak, dia sedang menyiapkan strateginya juga untuk menambang lagi gitu. Jadi nggak akan mungkin juga dia diam, "Oh terima kasih, oke saya akan berhenti," bukan seperti itu. Tapi apakah keputusannya presiden itu memperoleh support? Iya, publik support. Oke. Tetapi itu yang mana yang lebih kuat, itu yang akan menjadi problem berikutnya gitu. Nah, di sinilah yang kemudian
terakhir yang menjadi penting di dalam sebuah sistem ini problemnya problem sistem itu adalah yang namanya immobility. Sistem tuh maunya diem, maunya stabil, ya. Jadi kalau tadi sebut kita bikin aturan macam-macam itu sebenarnya niat, bisa disebut niat jahat. Karena niat jahatnya tuh pengen membuat sistem tuh stabil. Karena sifatnya stabil, kalau sistem itu ditambahkan sesuatu, sistem tuh happy, tapi nggak akan berubah. Oleh karena itu, kalau kita tahu karakter sistem, negara ini sebagai sistem, maka cara intervensinya yang satu namanya paradoks. Namanya paradoksial. Paradoks itu artinya, kalau sistem kita misalnya kita sulit tidur malam, ya, kemudian kita berobat ke dokter, nah kemudian dokter kasih obat tidur kan, biasanya nggak akan ada hasilnya, tetap susah tidur. Kalau di intervensi paradok, si orang ini suruh jangan tidur, malah kalau bisa usahakan Pak, sampai berlawanan. Paradoks itu adalah dibusukan sekali ya, supaya dia sadar betul, kalau tidak, sistem nggak akan lihat. Jadi harus bikin yang paradoks, misalnya korupsi, silakan korupsi segede-gedenya gitu, negara ini. Baru mungkin rakyat melawan gitu. Di sini korupsi dianggapnya rezeki. Oke, kalau ini Tuhan sayang dengan kami gitu. Anda melawan mental model yang seperti itu. Jadi kalau kita hajar, loh kita, ya, mungkin kalau kita ukur para koruptor yang nyumbang ke masjid itu besar sekali gitu. Orangnya kalau ketemu koruptor itu juga bukan monster gitu ya. Orangnya tuh baik. Ya mungkin lebih baik dari saya segala macam, karena rapi, enak diajak ngobrol dan sebagainya. Tapi dia koruptor gitu. Itu yang kemudian saya sampaikan di sini. Kalau ingin mengintervensi sistem negara sebagai sebuah sistem, satu, kita harus punya inovasi yang sifatnya paradoks. Yang kedua, sistem itu akan berubah, negaranya akan berubah. Kalau teman-teman ingin berubah, itu harus diiritasi, istilah kedokteran. Digangguin. Karena kalau nggak diganggu, sekeren apapun ide kita, mereka nggak akan berubah. Misalnya contohnya banyak program-program kerjasama luar negeri yang bikin inovasi ini, inovasi itu dan sebagainya, sebenarnya ada manfaatnya. Selama tidak mengiritasi sistem negara. Oke? Nah yang ketiga, kalau kita ingin mengubah negara ini sifatnya sistemik, maka sifat yang ketiga, yang kita lakukan tuh harus dilihat negara. Jadi misalnya acara ini gitu, kita harusnya lapor ke Prabowo gitu, akan ada training ini gitu, biar dia nonton. Nah kalau dia nggak nonton, kita ngomong sekeras apapun di sini sebenarnya dia nggak tahu, nggak akan ada terjadi perubahan. Jadi sekarang kalau kita bicara dalam konteks sistem, itu yang kita harus lakukan intervensi sistemik namanya. Jadi sifatnya harus paradoks. Ya misalnya saya naruh kunci, lupa ya kunci mobil gitu. Terus saya tanya ke istri saya, "Ma, di mana kunci mobilnya?" Kalau dijawab benar, saya tiap hari akan tanya yang sama. Untuk mengubahnya adalah istri saya bilang, itu kunci mobil ada di atas genteng. Dibikin paradoksnya. Masa di atas genteng sih? Terus saya mulai berpikir, oh iya, saya tahu tempatnya. Oke. Jadi sistem itu harus dibusukan, baru dia sadar. Kalau nggak busuk, dia merasa nggak aman-aman aja kok. Uang ada, proyek ada, gaji ada, terus Anda mau bikin apa? Saya nggak perlu berubah kan. Itu kalau sistem. Nah sekarang, sistem itu bermanfaat untuk melihat bagaimana negara tadi, yang disebut negara itu bermasalah. Teman-teman nggak bisa ngomong pendidikan aja gitu. Pendidikan buruk karena apa dong? Atau kalau kesehatan buruk karena apa? Jangan karena pendidikan. Pendidikan buruk karena kesehatan. Jadi bisa
Apalagi saling ada nggak ekonomi di situ? Ada nggak politik di situ? Nah, kita membuat yang namanya peta sistem dari cara kita melihat negara. Nah, sekarang bagian yang kedua sebenarnya yang ingin saya jelaskan tentang bagaimana dengan cara berpikir kritis. Sebenarnya benar tadi, saya tuh belajar sistem aja kali 10 tahunan gitu untuk memahami gitu. Dan tuh baca terus nggak ngerti juga gitu. Sampai kemarin terakhir saya ada satu event besar untuk perubahan organisasi. Itu kasarnya tuh presidennya sendiri ngomong, "Sistem tuh apa ya?" Kalau kita sudah berpikir sistem, maka cara kita melihat masalah itu harus menggunakan critical thinking, berpikir kritis. Itu yang akan kita coba di breakout room. Nah, apa yang disebut dengan berpikir kritis? Sebenarnya gini, kawan-kawan harus mencoba dulu tadi. Kalau pendidikan itu masalahnya di mana? Oke, kurikulum. Oke, kurikulum. Kalau kita melihatnya kurikulum, itu kurikulum bentuknya apa gitu? Yaitu guru-guru sekarang makin sulit mengajar mau pakai kurikulum yang mana. Maka ini yang disebut dengan event. Teman-teman harus lihat event. Event itu adalah sesuatu yang kita bisa lihat. Oke? Misalnya saya ke Jakarta macet. Macet tuh kita bisa lihat. Itu berarti event namanya. Maka pertama kali kalau ingin mengganggu negara, kita lihat apa yang mengganggu teman-teman. Pendidikan apanya gitu. Kalau kesehatan apanya gitu. Kalau ekonomi apanya, kalau politik dan demokrasi apa yang menjadi problem. Baru yang bagian yang kedua. Nah, yang kelihatan ini kalau di dalam model gunung es itu 10%. Jadi kalau kita solusinya melihat yang dilihat itu besok berulang lagi. Misalnya contohnya kemacetan di Jakarta. Oh macet terus kita harus atur pakai Pak Oga. Ya selesai besok macet lagi. Kalau berpikir sistem, kita harus turun sesuatu yang nggak kelihatan. Di tangga yang nggak kelihatan, yang di airnya itu kalau gunung es gitu, tangga yang pertama yang nggak kelihatan itu namanya pola. Kemacetan itu tiap hari terjadi nggak? Iya. Iya gitu. Apakah di semua jalan di Jakarta macet? Enggak juga sih. Enggak gitu ya. Di mana saja yang macetnya sangat ekstrim, di mana yang nggak ekstrim. Itu kita belajar pola. Berapa lama kemacetan ini terjadi di Jakarta? Sama cerita di kesehatan. Kalau kita lihat kesehatan misalnya stunting gitu. Maka stunting itu ada polanya nggak? Di mana stunting itu terjadi gitu. Itu namanya pattern. Trennya seperti apa? Nah, baru setelah kita ketemu polanya, kalau kita selesaikan polanya aja udah makin kompleks tuh. Tetapi yang bagian yang ketiga itu adalah strukturnya. Oke? Struktur itu adalah jadi kalau kita buka jadi dari kalau kita menemukan pola dari problem yang kita amati tadi, kita lihat di negara ini, maka setelah polanya ketemu, kita bicara, ada nggak sih kenapa ini terjadi terus-menerus macet ini? Kalau saya bilang macet misalnya di Jakarta, strukturnya apa? Apa yang membuat dia macet? Mobil makin banyak. Oke? Kebijakan untuk impor mobil tuh masih tinggi gitu. Harga mobil makin murah dan sesuai dengan daya belinya masyarakat. Ketiga, infrastruktur jalan dibangun besar-besaran. Mereka butuh mobil, kalau nggak ada mobil yang lewat gimana? Oke? Jadi problemnya bukan sekedar pola, ada strukturnya di situ. Oke? Nah, kalau kita tidak pecahkan strukturnya, itu sampai kiamat ya tetap macet. Tapi kalau kita ketemu itu. Oh. Kalau kita bisa pecahkan di situ, alhamdulillah gitu. Tetapi tidak akan memecahkan masalahnya juga. Kita harus masuk ke tahapan yang keempat. Yang paling bawah itu di dasar laut itu, nggak kelihatan sama sekali. Itu yang namanya mental model. Mental model. Mental model tuh asumsi bisa, keyakinan kita, nilai-nilai kita. Contohnya sederhana, di kepala teman-teman masih ada niat beli mobil.
Karena mobil adalah simbol kesuksesan. Saya punya teman di desa, dia di Jakarta nggak pernah naik punya mobil, dia harus pasti pakai kendaraan umum. Tapi ibunya di desa merasa bahwa kamu tuh belum sukses nak, karena belum punya mobil. Akhirnya terpaksa dia harus beli mobil hanya untuk ibunya bahagia, karena dia dianggap sukses. Nah, kalau si nilai-nilai ini nggak diubah, seperti demokrasi, kalau di kepala kitanya tuh masih juga pengen kontrol, militer tuh lebih keren daripada sipil dan sebagainya, ya nggak bisa. Itu akan balik lagi. Karena pasti kalau ya ini negara ini harus dipimpin oleh militer yang tegas. Ya kalau itu masih menjadi bahasa di publik, kita nggak bisa bicara demokrasi gitu. Oke. Jadi di sini keyakinan itu diubah. Nah, yang disebut intervensi sistemik itu bukan soal pendidikan tadi. Ada nggak nilai tadi? Ternyata orang sekolah tuh hanya untuk jadi pegawai negeri. Ngapain kita ubah pendidikannya? Kalau ininya nggak diubah, pendidikan nggak ada guna. Karena guru-guru itu juga maksudnya, ayo kamu nilainya harus bagus, segala macam. Karena nanti supaya kerja di pemerintah. Gimana dong? Kalau nilai-nilai itu masih hidup di masyarakat kita. Jadi upaya kita selalu tidak bisa memecahkan masalah dasarnya. Karena kita hanya fokus pada kelihatan tadi. Macet diselesain. Suruh jamnya diubah kan kalau nggak salah ya. Kalau bisa tuh anak-anak sekolah jam 5 kayak gitu. Ntar yang kantor jam 7 supaya ya itu karena hanya melihat yang di sini. Dia nggak bicara tentang tadi apakah ada polanya, apakah strukturnya sendiri memang struktur dari sistem itu menyebabkan hal terjadi. Cuma kalau teman-teman lihat ke kemacetan itu sebenarnya adalah ditanya ke semua orang yang macet tadi, Bapak Ibu semuanya, tadi waktu dari rumah niat ya bikin kemacetan? Enggak Pak. Mereka enggak ada niat. Jadi ini di dalam sistem namanya emergence. Sesuatu yang muncul dari tindakan-tindakan yang sebenarnya nggak ada niat buruk untuk bikin macet. Nggak ada yang niat. Satu pun bikin kemacetan di Jakarta. Tapi kenapa terjadi? Nah, inilah di dalam model berpikir yang menampingi yang namanya, yang tadi kita sebut bahwa masalah yang kita belajar itu simple, tapi kenyataan kehidupan itu sebenarnya chaos. Chaos itu sebenarnya adalah justru kita harus berpikir bahwa situasinya itu chaos. Karena itu masalahnya bukan sesuatu yang kita bisa lihat. Ada di dalam itu. Ya tadi gitu. Ada levelnya tadi, ada polanya, ada strukturnya, ada nilai-nilai yang kita yakini gitu. Nah, ketika chaos, sebenarnya saya ingat pepatah Jawa ya. Itu yang menyebutkan zaman iki zaman edan. Zaman ini tuh zaman gila. Terus kita ya kalau nek ora edan, ora keduman. Nah, saya pengen mengubah logika ini. Logikanya kan seolah gila itu jelek. Yang dimaksudkannya itu adalah kalau kawan-kawan ingin memperbaiki negara ini dalam perspektif sistem, Anda harus melakukan sesuatu yang gila. Gila itu positif. Kalau hanya bikin usul program perbaikan gizi gratis nggak akan selesai. Bukan sesuatu itu. Maka yang digila itu maksudnya adalah kita harus inovatif. Inovatif itu basisnya adalah kita menemukan si akar masalahnya apa di konsep negara ini. Kalau teman-teman lihat tadi menunjukkan korupsi, ya kenapa korupsi itu terjadi? Kenapa Singapura sebelah nggak terjadi? Kenapa Singapura bisa? Padahal orangnya sama. Lalu lebih kecil daripada kita. Iya, tapi maksud saya adalah bahwa kenapa kita nggak bisa gitu? Karena di Singapura orang mau korupsi itu malu. Satu, dia sistem sosialnya udah bagus. Kalau sakit free, oke? Pensiun free, oke? Ada sisa buat liburan. Kalau sekolahnya semua tingkat dunia. Kalau saya orang tua, sekolah, anaknya sekolah, saya happy. Mau ke sekolah, semua busnya ber-AC. Happy, ada yang ngurus. Kalau saya buruh, saya juga rumahnya nyaman, anak saya kerja sekolahnya terjamin, kalau ada apa negara tanggung, dan saya waktu sampai di pabrik bekerja, saya masih seger. Sekarang kalau saya buruh di Indonesia gimana?
Jam 5 berangkat, apa, keringetan, macam dia udah setengah energinya udah habis untuk ngurusin problem dirinya itu. Waktu di pabrik tinggal mau close. Jadi kita nggak akan bisa menang lawan Singapura segala macam itu. Waktu saya misalnya pernah di Australia, saya wawancara dengan mahasiswa, ada Singapura, ada Indonesia. Yang Indonesia saya tanya, kenapa kamu belajar ilmu ini? Dia jawab, ya nanti untuk kerja, supaya dapat uang untuk kerja kalau balik ke Indonesia. Yang Singapura jawabannya adalah begini, saya belajar ini karena 20 tahun lagi negara kami akan menuju ke situasi seperti ini. Maka butuh keterampilan dan pengetahuan yang sedang saya pelajari hari ini. Beda nggak tuh jawabannya? Jadi kawan-kawan harus mulai berpikir lagi, ini apa sih masalahnya? Tapi harus berangkat dari yang kita bisa lihat dulu. Nah, kalau kita bisa berpikir sistem, maka kita bisa berpikir kritis. Apa akar masalahnya? Nah, kalau kita bisa berpikir kritis, ada peluang kita menggunakan creative thinking untuk berinovasi yang belum pernah dilakukan oleh orang Indonesia selama sejarah bangsa ini ada gitu. Saya ingin menyampaikan kesalahannya tuh bukan di orang per orang gitu. Bahwa situasi ini tuh global. Karena kita kan meniru semua proses belajarnya itu kan dari Amerika, mungkin dari Eropa dan sebagainya. Yang memang cara belajarnya sendiri tadi ada di keping-keping tadi. Jadi ilmu pengetahuan itu memang dibuat kepingan-kepingan sehingga kita hanya tahu satu bagian saja dari masalah itu. Karena itu ada gerakan cara berpikir sistem tuh ya dari mulai abad ini ya. Dari awal abad ini itu tahun 1922 itu ada buku yang dari Gregory atau dari William Peterson itu menuliskan bahwa cara menyelesaikan problem dunia harusnya berpikirnya sistem. Tidak bisa hanya diselesaikan parsial gitu. Nah, proses ini adalah karena tugas teman-teman sebenarnya nanti akan membuat negara yang ideal versi teman-teman. Teman-teman harus melihat negara yang saat ini itu dari sistem dulu. Sistemnya gimana sih gitu? Apakah benar kalau saya tambahkan teknologi, dia beres? Apakah kalau saya bangun rumah sakit di tiap kota itu beres? Ya, kalau ada makan gratis segala macam ini, ya terus-menerus negara kita akan bisa nyusul China gitu misalnya. Nah, pertanyaan ini yang kita harus selesaikan, apakah memang problemnya di situ gitu. Contoh ya, ada stunting di Pulau Muna gitu. Saya ketemu ibu-ibu, tiba-tiba dilaporkan, "Bu, ada bayi kerdil tuh di kampung sana." Apa yang dilakukan ibu-ibu itu? Ibu itu bilang, di Muna, di Buton maksudnya, di Buton itu nggak mungkin ada orang stunting. Karena tanah kita subur. Ikan banyak dan sebagainya, nggak mungkin ada stunting. Ibu ini, secara sukarela, itu berkunjung ke ibu yang anaknya tadi ada masalah. Dia 3 hari 3 malam tidur di sana. Hanya untuk mengamati pola tadi pattern. Polanya kayak apa gitu. Ibu itu memberi makan ke anak itu. Ternyata ditemukan bahwa cara memasak sayurannya itu terlalu lama. Jadi gizinya udah nggak ada. Kita bisa selesaikan polanya, beres tuh isu itu nih. Iya. Tapi kenapa ibu itu sampai nggak tahu kalau tanaman sayuran terlalu masak itu nggak ada gizinya? Kan itu problem yang lebih besar lagi. Informasinya nggak sampai. Nah, iya, pengetahuan itu ya, itu ada strukturnya kan. Mungkin puskesmasnya, mungkin dinas kesehatannya atau pendidikannya nggak ngajarin soal itu. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa dinas-dinas itu juga nggak tahu? Dan dia nilai gitu. Bahwa yang betul kalau makan tuh harus matang banget. Mungkin kita juga percaya itu gitu. Kalau bikin ayam yang gosong yang kering sekalian tuh. Padahal yang ada gizinya justru kalau tidak terlalu kering. Gitu, jadi itu kalau values itu nggak diubah, ya nggak stunting terus menerus gitu tambah gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan bukan soal bahwa ini kompleksitas, itu justru mindset. Bukan tuh jadi kalau saya berpikirnya adalah kompleks, maka saya tidak berhenti pada apa yang saya lihat. Karena pola yang terjadi hampir di seluruh Indonesia seperti itu, orang sebelum menggunakan uang malah beli pulsa macam-macam nggak untuk gizi. Maka sekarang
proses yang disebut menambahkan gizi ke si anak itu harus dipastikan. Jadi nggak bisa diganti uang, harus dikasih makanan dan dilihat makan. Nah itu yang tidak dilihat makannya itu yang Makanya dia nyebutnya kan di sekolah, supaya dilihat oleh guru atau sama pokoknya anak itu makan makanan bergizi. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kok hal itu tidak terjadi di semua keluarga? Kenapa harus ada di sekolah? Kan ada struktur di bawahnya bermasalah yang harus diselesaikan. Seperti tadi. Belum lagi ada nilai di paling bawah gitu. Kalau makan cukup aja pakai ikan asin selesai gitu. Jadi di kelompok miskin makanan cuma nasi sama ikan asin. Karena values-nya ya ini aja udah cukup misalnya untuk kerja di sawah aja pokoknya yang penting nasinya banyak. Nah kalau ini menjadi keyakinan di bawah, mau MBG selama apapun, ya nggak akan terjadi perubahan. Karena isunya ada di nilai yang diyakini oleh keluarga-keluarga miskin di Indonesia itu. Belum tentu miskin juga ya, yang kaya juga sama kan. Makan di KFC, makan di segala macam di restoran yang gizinya nggak ada juga. Gitu, jadi ini kalau hanya boleh, tapi itu baru pattern-nya aja yang dia intervensi. Tapi berikutnya sebenarnya strukturnya kenapa soal bikin makanan bergizi nggak bisa disiapkan di tiap keluarga. Lah nanti kalau ke depan malah berproblem lagi yang loop-nya itu adalah bahwa anak-anak itu nggak suka lagi makan di rumah karena makannya lebih enak di MBG di mana coba. Itu kacau lagi tuh. Seperti dulu juga ada sebenarnya yang disebut dengan biskuit kan. Iya. Ya, dari program-program WHO itu. Yang untuk food yang PBB. Tapi yang jadi masalah anak-anak jadi nggak suka makan ini karena biskuit itu yang jadi di lidahnya paling bisa diterima dibandingkan misalnya makanan jajanan kampung segala macam dianggap nggak ada. Oke. Ya kan gitu disebut kompleksiti itu sebenarnya begitu tapi berlapis, tapi kalau teman-teman bisa menemukannya maka intervensinya akan keren banget gitu maksud saya gitu. Kalau enggak Anda bikin inovasi hanya ecek-ecek aja. Anda main-main bikin negara ideal yang dibayangkan. Tapi ini bicara apa sih gitu di belakang ini. Nah kalau kita bisa mengubah tata nilai baru, maka kita bisa bikin revolusi gitu dari ini. Terima kasih banyak Mas Deni. Saya banyak belajar hari ini. Terima kasih banyak Institut Hijau Indonesia memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator.